Langit laut tengah berwarna merah keemasan, seolah ikut menyiapkan diri, menyaksikan perang terbesar di masanya. Dari timur, ratusan kapal Utsmani berlayar gagah, layar putih terbentang, lambang bulan sabit berkilau di puncaknya. Dari barat, armada Liga Suci bergerak dengan salib di tiang utama. Kapal gali panjang menebas ombak seperti tombak raksasa. Hari itu bukan sekadar tentang kemenangan, tapi tentang arah masa depan Laut Tengah. Siapa yang akan berkuasa di samudera iman dan sejarah. Inilah kisah saat ombak menjadi saksi, dan darah bercampur dengan garam laut. Perang Lepanto, tahun 1571 Masehi. Sebelum layar terkembang dan meriam berbicara, tekan suka, bagikan, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah perang laut paling menentukan di dunia. Fajar menyingsing di atas selat Bosforus, kabut tipis menari di atas air, sementara cahaya matahari pertama menyentuh menara-menara Istanbul. Suara azan subuh menggema lembut dari Masjid Sulaimaniye, seolah memberkati keberangkatan armada besar yang menunggu di dermaga. Ribuan pelaut, tentara, dan sukarelawan memenuhi dek kapal. Wajah mereka memantulkan semangat jihad dan keberanian. Laksamana Ali Pasha berdiri di anjungan kapal utamanya. Gali Sultana mengenakan jubah merah marun dengan sabuk emas, matanya menatap laut terbuka. Ia tahu, tugas ini bukan sekadar menjaga perbatasan, tapi menegakkan kehormatan Islam di Laut Tengah yang kini dikuasai Liga Suci. Di kejauhan, menara Hagia Sophia tampak perlahan mengecil, tenggelam di balik kabut pagi, seolah mengucapkan doa perpisahan. Suara trompet dan denting rantai jangkar terdengar bersahutan, menandakan awal perjalanan menuju medan tak pasti. Gelombang memukul lembut lambung kapal, seolah lautan sendiri tahu, hari itu sejarah baru sedang ditulis di permukaannya. Bendera merah dengan lambang bulan sabit mengepak tinggi di setiap kapal, menari di antara angin dan doa. Ratusan kapal mulai bergerak serempak, membentuk barisan panjang di atas laut, seperti ular perak yang menembus kabut pagi menuju barat. Di dalam hati setiap pelaut tersimpan doa yang sama. Semoga Allah memberi kemenangan bagi mereka yang berlayar membawa panjinya. Dan ketika matahari naik tinggi, Istanbul hanya tinggal siluet di belakang mereka. Di depan, Laut Tengah menunggu dengan rahasia dan bahaya. Di sisi lain, Laut Tengah. Kota Venesia bangun dengan hiruk-pikuk yang jarang terjadi. Lonceng-lonceng gereja berdentang panjang pagi itu. Para utusan dari Spanyol, Venesia, dan Kepausan berkumpul di Istana Doge, membawa surat-surat dan sumpah yang akan mengubah dunia. Laksamana Don Juan dari Austria duduk tegak di kursi kehormatan. Wajah mudanya memancarkan karisma dan keberanian yang luar biasa. Di sebelahnya, Kardinal Marco dan perwakilan Paus memegang salib emas, memanjatkan doa sebelum perjanjian ditandatangani. Untuk mempertahankan Kristen dari ancaman timur, kata Don Juan tegas, kita bersatu di bawah satu bendera, Liga Suci. Sorak setuju menggema di aula. Gema suaranya menembus dinding batu dan menggetarkan udara di luar. Di pelabuhan Venesia, ratusan tukang kapal bekerja siang malam mempersiapkan galei baru dengan layar putih dan salib merah besar di tengahnya. Para pendeta berjalan di dermaga, memercikan air suci ke kapal dan prajurit yang akan berangkat berperang. Spanyol mengirim armada terbaiknya. Venesia menyumbang galei tercepat, dan Kepausan menanggung biaya doa serta restu dari Vatikan. Di atas Menara San Marco,
lonceng raksasa berdentang, tanda bahwa dunia barat telah memutuskan untuk menantang kekuatan Utsmani di laut. Ribuan rakyat Venesia memenuhi dermaga, meneriakkan nama Tuhan dan Raja mereka, sementara kapal-kapal mulai bergerak menuju laut terbuka. Di antara gemuruh sorak itu, seorang biarawati berbisik pelan, "Semoga laut tak menelan anak-anak Eropa." Pagi itu, laut tengah tenang seperti kaca, tapi di bawah permukaannya, arus tak terlihat bergerak cepat. Pertanda badai besar akan datang. Armada Utsmani berlayar dari Lepanto dengan formasi sabit raksasa. Layar putih berkibar serempak di terpa angin timur. Di kapal utama, Laksamana Ali Pasha berdiri di haluan, jubah hitamnya berkibar, mata tajamnya menatap ke barat. Ia tahu, di balik cakrawala, musuh yang tak kalah tangguh telah menantinya, gabungan kekuatan Eropa yang haus kemenangan. Di sisi lain laut, armada Liga Suci mulai terlihat. Titik-titik hitam di kejauhan perlahan berubah menjadi kapal-kapal perang besar. Don Juan dari Austria memegang rosario di tangannya, berdoa lirih sebelum memberi perintah terakhir kepada seluruh armada. Di bawah langit ini, kita akan menulis sejarah dunia. Ucapnya pelan, namun semua prajurit mendengarnya seakan diteriakkan di angin laut. Laut mulai bergelombang, angin berubah arah, dan burung camar terbang rendah seolah menghindari sesuatu yang besar. Ali Pasha mengangkat pedangnya tinggi ke udara. Pantulan cahaya menari di logam tajam itu, tanda perang sudah dekat. Dari kejauhan, suara trompet perang terdengar samar, lalu disusul bunyi jenderang yang menggetarkan dada setiap prajurit di kedua pihak. Langit yang semula cerah kini tertutup awan abu, membentuk kubah kelam di atas laut yang akan menjadi saksi sejarah. Di antara dua armada raksasa itu, hanya jarak beberapa mil laut dan satu tarikan napas dari kehancuran. Langit di atas Lepanto memucat, seolah takut menyaksikan apa yang akan terjadi di bawahnya. Kapal-kapal Utsmani kini berada di posisi siap tempur. Formasi sabit raksasa menutup barisan depan armada Liga Suci. Dari kapal Don Juan, trompet panjang dibunyikan, nada yang memecah keheningan laut dan membuat udara bergetar. Dalam sekejap, barisan depan Liga Suci bergerak. Dayung-dayung menghantam air dengan irama yang mengerikan. Lalu suara pertama itu datang, dentuman meriam dari kapal Utsmani mengguncang langit. Suaranya menembus dada. Bola besi hitam melesat di udara, menembus layar kapal musuh dan menciptakan awan asap putih pekat. Balasannya datang cepat. Kapal Spanyol melepaskan salvo penuh. Langit kini dipenuhi asap, api, dan jeritan. Ali Pasha berteriak memberi perintah. Suaranya tenggelam oleh gemuruh meriam yang tak berhenti meledak. Kapal demi kapal saling menabrak, dayung patah, tali layar putus, dan suara kayu berderak menggema di atas air. Asap mesiu kini menutupi pandangan, membuat siang terasa seperti malam. Laut seolah terbakar di bawah kabut perang. Dari balik kabut itu, bendera-bendera masih terlihat. Bulan sabit dan salib berkibar berdampingan di tengah kehancuran. Di atas semua itu, suara laut terus bergemuruh, seakan ikut berdoa agar badai ini segera berakhir. Asap perang mulai menipis, memperlihatkan pemandangan laut yang kini penuh dengan puing kapal dan serpihan layar yang terbakar. Gelombang membawa arus darah, bercampur dengan minyak dan serpihan kayu.
menciptakan warna merah gelap di atas permukaan laut. Ali Pasha berdiri di haluan. Wajahnya tak lagi sekadar pemimpin perang, tapi seorang manusia yang menatap takdir. Ia menatap ke langit dan berbisik, "Ya Allah, jika ini kehendak-Mu, jadikan laut ini saksi iman kami." Sementara itu, di kapal Don Juan, para pendeta berdiri di tengah kabut mesiu, mengangkat salib di antara prajurit yang ketakutan. "Berdoalah," teriak Don Juan, "karena hari ini Tuhan menyaksikan siapa yang benar-benar berani." Gelombang makin tinggi, menghantam kapal dari segala arah seolah laut pun ikut berperang. Meriam terus menyalak, namun suara doa kini lebih keras daripada dentuman perang. Di tengah kekacauan, seorang muadzin di kapal Utsmani naik ke tiang layar dan melantunkan takbir dengan suara bergetar. Dari seberang laut, lonceng kapal Kristen berdentang, dua suara iman saling bertemu di udara yang dipenuhi asap mesiu. Gelombang mengangkat kapal seperti ingin menelan semuanya, tapi mata setiap prajurit tetap menatap langit. Bukan karena takut, tapi pasrah. Di tengah bunyi air, doa, dan besi, Laut Tengah berubah menjadi altar raksasa, tempat manusia berhadapan dengan keyakinannya sendiri. Matahari naik tinggi di atas Laut Tengah. Cahayanya memantul di permukaan air dan di logam pedang yang terhunus di setiap kapal. Asap perang belum juga hilang, tapi kini bercampur dengan kabut panas yang membuat langit tampak bergetar. Kapal utama Utsmani, Sultana, mendekat dengan cepat, mendobrak barisan depan armada Liga Suci. Ali Pasha berdiri di geladak. Wajahnya disinari matahari tajam, tangan kanannya memegang pedang melengkung yang berkilau. Ia memberi perintah dengan suara keras, "Dekatkan kapal! Jangan biarkan mereka mengatur jarak." Di sisi lain, Don Juan melihat kesempatan dan mengarahkan kapal Real untuk menabrak kapal musuh dari sisi kiri. Suara kayu berderak menggema ketika dua kapal raksasa itu saling bertumbukan, menimbulkan ombak yang hampir menenggelamkan perahu kecil di sekitarnya. Meriam kembali menyalak dari jarak dekat. Suaranya membuat udara bergetar dan matahari terasa lebih panas dari sebelumnya. Asap tebal menutupi pandangan, tapi di baliknya, cahaya matahari menembus seperti pedang emas dari langit. Don Juan berdiri di geladak. Sebagian wajahnya tertutup abu mesiu, namun matanya tetap menatap lurus ke arah bendera bulan sabit. Sementara di kapal Utsmani, seorang prajurit muda berlutut sejenak di tengah panas, melafalkan doa sebelum kembali ke posnya. Di bawah teriknya matahari dan api meriam, laut bukan lagi hanya medan perang, tapi cermin tempat langit dan iman bertemu. Angin mulai berubah arah, membawa aroma mesiu, darah, dan garam laut yang kental menusuk hidung. Suara tembakan mulai berkurang, digantikan oleh jeritan prajurit dan deru ombak yang menghantam lambung kapal. Di kapal Sultana, Ali Pasha masih berdiri tegak meski darah menetes dari pelipisnya. Ia menatap laut yang bergolak, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, jangan biarkan kehormatan ini tenggelam." Sementara itu, di kapal Real, Don Juan memerintahkan pasukannya untuk menembus sisa barisan Utsmani. Kedua pasukan kini bertarung di atas dek yang sama. Pedang beradu, darah bercampur air laut. Di tengah kekacauan itu, seorang prajurit muda Utsmani melihat sahabatnya tergeletak, lalu berlutut memeluk tubuhnya. Ia menatap langit yang kini dipenuhi asap hitam dan berdoa dalam hati agar arwah mereka diterima di sisi Allah. Tak jauh dari situ, seorang prajurit Kristen menatap laut yang merah dan berbisik nama keluarganya di Spanyol.
Laut Lepanto kini menjadi saksi, di mana doa dan dendam naik bersamaan dengan gelombang yang terus menghantam kapal-kapal. Beberapa kapal mulai mundur, tapi ombak membawa mereka kembali ke tengah pertempuran, seolah laut menolak perdamaian. Di atas langit yang muram, burung camar beterbangan bingung, seakan ikut meratapi ribuan jiwa yang tak sempat pulang. Langit di atas Lepanto kini seperti terbakar. Perpaduan merah dan hitam memantulkan kilatan api dari kapal-kapal yang terbakar. Ali Pasha berdiri di dek kapal Sultana. Wajahnya keras bagai batu, menatap lurus ke arah musuh yang semakin mendekat. Di seberang lautan, Don Juan dari Austria mengangkat pedangnya tinggi, memberi isyarat untuk menyerbu. Dua armada besar itu kini berhadapan, layar robek, meriam mengarah, dan jarak di antara mereka semakin menipis. Dentuman meriam pertama memecah keheningan, mengguncang laut tengah, seperti panggilan dari neraka. Gelombang besar menampar kapal-kapal, namun tak ada yang mundur. Baik Islam maupun Kristen, semua telah menyerahkan nasibnya pada Tuhan. Teriakan takbir bersahutan dengan pekikan perang Latin, dua dunia seolah menyatu dalam ledakan bunyi dan darah. Pedang, tombak, dan api menjadi bahasa satu-satunya. Kemenangan dan kematian berjalan beriringan di atas gelombang. Ali Pasha menatap ke langit, seolah mencari tanda, dan seketika peluru meriam menghantam sisi kapalnya. Ledakan besar mengguncang lautan, membuat beberapa kapal tenggelam, namun semangat tak surut di kedua belah pihak. Di tengah kobaran api, seorang imam di kapal Utsmani melantunkan doa keras. Suaranya menggetarkan hati semua yang mendengarnya. Dan di kapal Kristen, seorang biarawan memegang salib erat-erat, berdoa agar Tuhan memberi mereka kekuatan terakhir. Laut kini menjadi saksi bisu, tempat di mana iman diuji, kekuatan ditakar, dan sejarah ditulis dengan darah dan keberanian. Kabut tipis menutupi Laut Lepanto, menyembunyikan luka-luka yang baru saja tercipta di permukaan air. Reruntuhan kapal berderit pelan, seolah berbisik tentang ribuan jiwa yang telah pergi bersama ombak. Prajurit dari kedua belah pihak kini hanyut dalam keheningan. Mereka bukan lagi musuh, hanya manusia yang sama-sama kehilangan. Ali Pasha telah tiada, tapi bendera Utsmani masih berkibar. Di satu tiang yang tersisa, tertiup angin lembut dari timur. Don Juan berdiri di dek kapal Real, menatap lautan yang kini lebih mirip kuburan daripada medan kemenangan. Ia tak bersorak, tak tersenyum, hanya berdoa dalam diam agar perang ini menjadi yang terakhir bagi umat manusia. Di sela-sela ombak, para penyintas menarik jasad teman mereka satu persatu, menutupinya dengan kain lusuh. Beberapa di antara mereka duduk diam, membaca doa dalam bahasa yang berbeda, tapi maknanya sama, memohon ampun dan kedamaian. Laut tenang, hanya sesekali terdengar suara papan kayu patah, seolah bumi pun sedang berkabung. Dan di antara puing itu, sejarah menulis satu kalimat yang takkan terlupakan. Kemenangan bukan hanya tentang hidup, tapi tentang bertahan dalam keyakinan. Senja mulai turun, memandikan laut dengan warna oranye lembut, menutup luka hari itu dengan cahaya kedamaian. Burung camar kembali ke pantai, membawa keheningan yang belum pernah dirasakan Laut Lepanto sebelumnya. Langit senja membentang di atas laut tengah. Warna oranye bercampur ungu, memantulkan cahaya pada ombak yang perlahan tenang. Angin berhembus lembut,
membawa aroma garam dan abu mesiu, seolah menghapus jejak perang yang baru saja berlalu. Don Juan berdiri di tepi kapal Real, menatap ke arah timur, di mana matahari perlahan tenggelam di balik asap tipis. Ia tahu kemenangan ini bukan hanya miliknya, tapi milik semua yang telah mengorbankan nyawa di laut yang sama. Di sisi lain, beberapa prajurit Utsmani yang selamat berdiri di kapal rusak, menatap langit dan berbisik doa untuk para syuhada. Tak ada lagi suara meriam, hanya suara laut yang mengiringi doa-doa mereka menuju langit. Di permukaan air, sisa-sisa pertempuran berayun perlahan membawa pesan bahwa kehormatan tak pernah benar-benar tenggelam. Seorang imam tua menulis ayat di atas papan basah, lalu meletakkannya di laut sambil berdoa lirih, "Ampunilah kami yang hidup dan yang telah tiada." Burung camar kembali berputar di atas langit Lepanto, seolah membawa roh para pahlawan menuju kedamaian abadi. Dan di ujung hari, Laut Tengah kembali sunyi, menyimpan kisah tentang keberanian, doa, dan pengorbanan manusia dari dua dunia. Senja itu menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah bertemu di tengah ombak, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk saling menguji iman dan kehormatan. Dan saat malam turun perlahan, hanya bintang-bintang yang tahu nama-nama para pahlawan yang kini beristirahat di dasar laut. Perang Lepanto bukan sekadar kisah tentang pedang dan meriam, tapi tentang manusia, iman, dan harapan yang tak pernah padam. Kalau kisah ini menggetarkan hatimu, jangan lupa tekan suka dan bagikan agar sejarah ini terus dikenang oleh dunia.